Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di segmen Ngopi bareng Cak Tung. Kali ini saya baca-baca berita di media massa dan di media goib. Harga solar meningkat. Cak Tung, salah. Set No. nang kene. Loh, Salah set. oh iya, salah Sampean kayak set. Jeremy Teti ya kan. Salah nyoba-nyoba kayak presenter, Lah iya. ternyata salah set. Ini, Lu. Lu udah gua entenin kagak nongol-nongol. Oh, lu tadi gue Lu entenin Cak Tung. dienggo-enggoan nggak ketemu. Iya, lah apa sampean nang kono? Sudah ada kopinya. Lu sudah ada. Loh. Udah gue goin. Oh, digoin. Wis, Bro. Ojo ngomong iku. Lah kan gua arek Jaksel. Oh, Rek Jaksel. Kita ngombe kopi dulu ya. Oke. Ini masih di program ngopi bareng Cak Tung. Harus Ini ada kopi. Harus ada kopi. Kita ngopi dulu lah. Bismillah. Habis kopi gimana? Ah. Bro. Aku manggil bro aja ya biar kayak anak Jakarta. Oh iya. Ini gua lagi bingung nih. Gua punya truk 50 unit. Wih, Tapi usaha apa Cak Tung? pasir biasa. Pasir. Di kampung kan. Kampung Ambon. Hah? Kampung Ambon. Makassar. Tapi harga solar bro meningkat naik ini. Saya bingung ini. Jadi bisnisnya bergejolak. Gini nih. Ini apa ini? Doro. Agak terganggu bisnis saya. Jadi gitu. apa solusinya? Tapi kan itu kan yang naik bukan solar buat truk Cak Tung, itu solar buat Fortuner, buat Land Cruiser. Gak ngefek kalau truk Cak Tung. Ya, bro, lu nggak tahu. Awakmu gak ero ta? Itu truk penghasilannya buat bensin, buat BBM saya yang Fortuner, yang Land Cruiser, yang Oh, iya. apa namanya Ford Everest itu. Wih, ngeri Waduh, bos. biasanya saya wisata ke Kemana? Temanggung di ini hanya sebatas puncak gara-gara BBM mahal, bro. Lapor nang Temanggung. Delok apa? Kicau mania. Kicau mania. Jadi gimana ini kita ngomongin masalah BBM? Iya, kan ini kan masalah sebenarnya itu kan masalah supply and demand Cak Tung. Supply and demand. Iya, ngerti nggak sampean? Tak ngerti no. Terus Jadi ngomong. Sik. Gua ya tak. Enggak, itu kan ini kan masih ada hubungannya sama Selat Hormuz tutup ini Cak Tung. Iya, Jadi kan itu enggak pasokan BBM itu kan seancrit ya. mari-mari Iya. seantrit. Jadinya kan ada. ya ngefek lah karena yang permintaan banyak, persediaan sedikit ya otomatis ini kan. Tapi Gitu. Pak Presiden Tapi Pak Presiden ngomong kalau kita akan swasembada BBM. Mungkin nggak sih kalau kayak gitu? Waduh. Emang iya? Loh, nggak Tahu, percaya Cak Tung. ada Oh iya. ngomong kita akan swasembada BBM, swasembada pangan, oke, kita sudah terbukti kalau kita pangan melimpah. Swasembada BBM, sedangkan sekarang itu kita masih ngarepin impor gitu loh. Perang nggak mari-mari, BBM muda, oke lah nggak masalah. Perang nggak muda apa, tapi rego iki iso nggak? Ojo saiki piro? 6 likur bro. Loh, wis ndak mana Cak Tung? Piro? Bola li aku. Cak, Cek, gak coba, dikandani aku ambil. Coba cek. Aku BBM piro saiki? Aku mau gak di briefing gak sampean Mbak Balil? Enggak ditelepon. Cek coba. Coba cek berapa sekarang harga BBM hari paling ini ya. murah untuk solar yang istilahnya ada Pertalite, ada Dexlite. Dexlite berapa sekarang? Sebentar, kayaknya harganya Harga per hari ini. tak bocorin ya. Pertalite Pertalite tetap 10.000. solar. Yo, sabar. Oh iya, cepetan dah. Biosolar 6.800. Oh itu masih murah. Nah. Maksudnya masih ini. nggak ada Pertamax perubahan. 12.300, Green 95 12.900. Pertamax turbo mulai merongos sih Cak Tung. 19.400 sampai 19. Dexlet 23.600. Pertadex 27.000. Lah itu yang menjadi masalah sekarang itu. Nah, Itu kan juga adik saya juga ngeluh itu. oh iya. Dia kan pedagang mobil
Eceran. Mobil bekas, mobil nggak ada mobil eceran. Loh, enggak, tak pikir pedagang BBM eceran, bukan. Mobil, mobil. Oh, mobil. Nah, Siap, itu penjualannya itu sudah mulai terasa itu, meskipun Maksudnya? ya masih baru kemarin lah apa namanya kenaikan BBM khususnya solar. Penjualan itu biasanya dia seminggu itu bisa jual 4 unit. Sekarang 1 unit pun itu Susah ya? agak susah. Oh. Kemarin saya telepon, Mungkin itu strategi marketing yang salah. maksudmu? Lah, dia jual mobil apa? Mobil itu kayak Parejo, Pajero. oh Pajero, Fortuner, Ford Everest Oh. yang bermesin diesel. Kan itu Oh. nggak bisa diisi solar yang murahan. Iya memang, nggak bisa diisi solar murahan. Nah, itu dampaknya ke situ. Dampak situ ya? Dampaknya ke Penjualan situ. menurun. Penjualan menurun. Mm-mm. Tapi saya bingung ya, meskipun harga BBM solar ini naik, Mm-mm. penjualan mobil baru Jangan naik juga. enggak stabil, Bro. Oh. Berarti kok apa? Tondone Berarti orang Indonesia semakin kaya. lah jari ini, wah krisis moneter mblegedes. Bukti ini Pajero, Fortuner sing bensinnya larangnya dituku kok. Loh, Pemane sebenarnya. Land Cruiser itu. Land Cruiser. Lah itu kan memang pasarnya beda ya tuh. Orang-orang yang beli mobil itu memang harusnya udah nggak boleh lagi pakai harga solar yang biosolar gitu, harusnya udah nggak boleh lagi. Ya nggak boleh. Ya mereka memang harus Memang harus kan itu berkontribusi gitu. segmennya beda. Ya, segmennya kan middle up. Middle up. Iya. Tapi kan sik. Tapi kan paling tidak indikator itu menunjukkan kalau kita itu nggak susah-susah amat lah. Masih orang itu penjualan yang baru itu stabil. Tapi kembali lagi kasihan yang istilahnya orang yang baru merangkak pengen punya Pajero, Fortuner dan yang lain-lain mampunya beli second juga mikir lagi. Terus Iya. pajak larang, BBM muda. Nah, mending saya tuku mobil setrum ae lah. Mobil listrik. Iya, kan saya nggak setrum. Oh iya. Nah, Mobil token. mobil token. Ya kan sama, iya kayak token lah, tuku listrik nyaspiro. Iya, dicolok ya toh. Colokin piro. Kau ana rencana tuku mobil listrik ah? Masih belum dak dong. Delok prejenganmu ya gak mungkin lah kan. Aja ngomong masih belum. Kita dong waduk jak dong. Wingi kakean ngombe solar. Iya. Terus Tapi ini juga belum ada data jantung. Maksudnya artinya gini, apakah harga solar ini yang tinggi berpengaruh langsung maksudnya sama penjualan mobil listrik atau yang hybrid itu. Ya memang belum ada karena kan kenaikan ini kan masih belum lama lah, belum sebulan aja ya. belum lah. Belum ada sebulan. Belum ada sebulan. Belum Jadi, keluar data dari Gaikindo ya. belum karena efek itu akan terasa bila biasanya udah berlaku 3 bulan atau sepanjang kuartal itu pasti. Tapi kalau menurut pedagang-pedagang yang saya jumpai, Ini second berarti ya? second mobil second. Nah, itu juga terasa. Biasanya dia ngirim ke daerah itu bisa 3 sampai 4 unit sebulan. Ini satu pun belum ada permintaan yang mobil solar. Solar. Tapi Kalau mobil baru, kalau dari brand baru, masih aku mau Masih. nelpon koncoku sing duwe dealer anyar iku ning ndi jenenge daerah Serpong iku. Oh, masih Mas. Penjualan masih stabil. itu malah ada mobil dari Amerika itu, isinya diesel tok. Ford iku. Heeh. kan apa sih jenenge iku? Everest. Everest. Terus ono meneh. Ono maneh iku apa jenenge? Aku lek ndelok raimu mesti aku lali aku. Itu Jadi aku memabukkan. iya. Iki lho, Raptor iku lho. Raptor. Ranger. Range Raptor Nah, itu itu kan kan yang baru itu. Itu kan diesel semua, itu juga. Dan itu nggak bisa kalau di sini biosolar ya watuk jatuh. Dia nggak bisa, itu kan Bisa. mobil premium. Premium. mobil premium. Sampai kok Sri Mulatun itu. Hah? Sri Mulatun dah. Putune Asmuni. Tangan saya mana? Tangan saya kayak gini. Sekil gundi.
Jadi mobil-mobil premium itu segmented dan tidak seberapa Berarti pengaruh nggak kalau yang berpengaruh baru, ya nggak ke pengaruh. kenaikan harga itu. Harusnya kan nggak berpengaruh harusnya ya. Ya memang nggak pengaruh. Iya. Tapi sekarang orang dengan kenaikan ini kaget dan wes aku tuku mobil bensin, lek mobil Kaget. bensin, iya larang, mahal gitu. Kalau nggak beli mobil bensin ya mobil Hybrid. listrik, mobil hybrid. Nah, mobil hybrid juga banyak yang mulai beralih ke situ. Karena pasar mobil hybrid itu daripada mobil bensin sekarang kenaikannya cenderung apa namanya bagus mobil hybrid. Sekarang beberapa merek juga sudah menjual teknologi hybrid. Dan hybrid itu sekarang pengembangannya juga banyak. Oh, dan ini ada kabar baru, Cak Tung. Oh, no apa? Habis ini ada pemain baru mobil hybrid. Mosok. Beuh. Kon kok roh? Arek iki roh wae arek iki. Arek endi? Arek kono. Hah? Arek kono. Arek sing biasa iku ta? Enggak biasa nih anyar iki, pemain anyar. Oh, pemain anyar. Pemain anyar muncul di mobil hybrid. Kayaknya sih bakal menghebohkan. Ini ada kayaknya ini musim hybrid, Cak Tung. Karena gini, Betul. kalau kita ngomong listrik itu memang ya itu paling bisa dibilang itu mungkin tujuan kedepannya ya. Jadi kan listrik kan memang nggak pakai bensin sama sekali toh. Benar. Tapi kan juga harus punya ekosistem sendiri. Iya. Maksudnya charger apa segala macam kan mungkin sekarang masih belum banyak. Belum banyak. Dan mungkin masih belum terpusat di seperti kota-kota yang besar toh. Nah kan masih butuh bensin. Nah mungkin ini masa-masa peralihan ini orang mungkin masih belum begitu berani ke mobil listrik. Ada keinginan tapi ada pilihan yang bisa di Bisa listrik, tengah-tengahnya. bisa listrik, Bisa bisa listrik, setrum bisa ya. setrum. Bisa listrik, bisa setrum maksudnya itu peralihan antara dia mau beli mobil listrik, Iya. tapi belum berani pilihannya Iya, mobil hybrid. Dan pilihannya sekarang hybrid. mobil hybrid itu banyak. pilihannya banyak macam-macamnya. Dan hybridnya juga macam-macam. Ada yang full hybrid, Nah itu. ada yang mild hybrid, ada juga Kayak yang rokok ya. Mild. ada yang PHEV yang hybrid tapi dicolok juga. Ada yang kayak hybrid tapi dia udah include di sistemnya, di mesinnya, jadi wis nanti dia gonta-ganti sendiri sistemnya antara listrik sama bensinnya gitu. Aku ngopi melok ngopi, kon ngomongnya gantian lah ngopi nih. Siapa mari ngopi? Jadi orang memilih mobil itu sekarang harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai menyesal. Paham nggak maksudku? Enggak. Hah? Enggak. Lah, saya kalau milih mobil tinggal tunjuk, Cak Tung. Wis. Kan milih tok kan, enggak tuku. Oh, bukan maksudku tuku. Ya kan milih aku miliki ngono kan. Maksud orang ingin memiliki mobil itu harus memahami apa kebutuhannya, digunakan untuk apa, Nah, dan yang penting harganya. Nah, itu. Nah, itu berarti segmennya masih ke menengah ke bawah. Itu rata-rata ya, rata-rata orang Indonesia seperti itu. Jadi ya kita nggak usah yang memandang di segmen menengah ke atas, ya memang sudah pasarnya sudah ada. Sudah lain lah itu. Sudah Maksudnya lain. mereka memilih bukan karena kayak gitu-gitu, lebih ke emosional. Benar. Aku suka yang ini karena desainnya gini. Karena begini bro, ada orang yang memilih mobil gara-gara FOMO. Ada orang yang sempat heboh itu. Nah, FOMO, terus dia nggak tahu mobil itu apa namanya berguna nggak, dukung nggak dengan aktivitas dia sehari-hari. Karena FOMO tadi, ya gak apa-apa lek duweke akeh, lek duweke pas-pasan FOMO yo seru bro. Nah, terus ada orang yang membeli mobil itu sesuai dengan kebutuhan. Aku pengen mobil listrik, aku gunakan ini kayak ini. Aku mobil hybrid soalnya kebutuhanku gini. Nah, kalau mau misalnya pengen narik taksi online yo ojo njupuk Fortuner. iku apa jenenge rada gak normal gitu. Iya, kan narik taksi tapi tetep pengen gaya ngono. Bisa sih bisa. Tapi backgroundnya kudu soge ae. Terus ada beberapa hal penting yang harus dipahami masyarakat itu, selain itu tadi, dan juga kita bicara masalah warranty. Oh, ya.
Nah, itu After juga sales. after sales juga. Belilah mobil yang dealernya akeh. Nah, kalau ada masalah Gampang. gampang. Terus yang memberikan jaminan 3S. Nah, itu SD, SMP, SMA. itu apa namanya? Cita 3S itu mau lo apa? Apa ya lali aku. Sales, service dan Mau apa? service, sales, service. Sampeyan iki tuwek lo gak ngerti ngono iku. Aku wali bro, delok awakmu iku mesti burung Sales, pikiranku. service, Terus safety. Paling ya. tuh. Ya sih kula pokoknya. Pokoknya 3S lah. Engko potongan ya. Izin aku. Nah, jadi harus tahu seluk-beluknya apa namanya kebutuhannya itu. Terus nah ini yang banyak masalah timbul. Orang membeli mobil listrik teriming-iming Oleh oleh janji sales. ya oke, janji sales yang diutarakan sales. Kalau warranty-nya itu lama, khususnya warranty 8 tahun ya biasanya. baterai, ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Paling minim 5 tahun. Nah, itu harus dipelajari, dibaca dulu sing jelas, cek gak kebojok. Lah iki koncoku gak maca, iya gangge mboten kepanggih. Giliran dia mau klaim warranty itu karena apa namanya baterainya bermasalah, nggak diterima Karena akan tetapi karena ada salah satu persyaratan yang nggak terpenuhi, yaitu rutin servis di dealer resmi. servis rutin bukan di dealer resmi, tidak boleh terlambat, tidak boleh terlewati. Berarti berapa kilo harus dipenuhi, berapa kilo harus dipenuhi gitu kan? Bener. Jadi misalnya servis ke 1000, ke 2500, ada lagi ke 3000. Nah 1000 ke 2500 itu nggak pas, nanggung nanti aja yang ke 3000, nggak dilakukan, dilewati. Garansimu Hangus. nggak bisa ngeklaim, padahal harga baterai itu hampir sama dengan harga mobilnya, bro. Iya. Nah itu makanya ojo sampai ke terlewat. Terus dengan akhirnya gimana? Ya akhirnya gak iso, Mobilnya mangkrak dong. mangkrak ning garasi. Kate didol eceran sampe dhek. Kon gelem ta? Lumayan didol eceran. Diganti baterainya angel Cak dong. Duh, baterainya itu yang paling mahal, Pak. Dari seluruh komponen mobil itu yang paling penting kan baterai. Dan baterai itu harganya bukan puluhan juta, ratusan juta. Karena kalau nggak ada baterai, ya ora iso mlaku. Gelem tak? Gak usah baterai, gak apa-apa tukuan, tapi mlakunya digeret. Gelem ah? Yo larang Cak dong. Aku tuku sapi pisan lah. Geret. Kandhane didol eceran niku bempere lumayan. Jadi seperti itu. Jadi customer harus jeli Cak dong. Harus jeli memang, harus jeli. Harus tanya. Harus tanya. Jelas-jelasnya. Ojo mentang-mentang sok-sok pinter. Oh iya, oke, tanda tangan lo. Kon koyo kelewat situ ae. Oh, ini ada kejadian yang baru, bro. Oh iya, ada kejadian baru. Masih mobil listrik juga ini. Masih mobil listrik lagi. Iya. Sing apa jenenge? Kayaknya kalau aku ngelihat di sosmed itu dia menceritakan ada suspensinya bermasalah. Nah, terus apa namanya bunyi. Oh, wis tahu nang berandamu kan niku kan? Enggak. Janji. Yes, serius AO. Ya. Nah, Pernah. Itu pernah lihat. Pernah lihat di berandamu kan? Itu ditolak juga. Maksudnya ditolak itu karena apa namanya? Kan itu termasuk warranty apa namanya komponen ya. Nah, yang saya apa namanya bukan ditolak, diterima, tapi menurut dia itu tidak memuaskan bukan tidak memuaskan, menyesal tidak mengenal lebih dalam apa itu mobil listrik. Makanya
lek kate tuku mobil itu pertimbangkan apa kebutuhanmu. Pertimbangkan masak-masak, bukan saya melarang Dis- untuk membeli Pertimbangkan mobil masak-masak listrik. ya? Iya, pertimbangkan Berarti sampai matang-matang goreng lah. ya? Sampai masak-masak. Lagi gorong tahu di sawat sepatu ini Jepang ah. Nah, itu yang sekarang masih belum dipikirkan oleh masyarakat. Nah, Tapi sebenarnya Cak Tung ya, kalau kita mau milih mobil itu, pertimbangan pertama bener kebutuhan itu Cak Tung. bener memang, Mm-mm. memang Dan- bener Dan itu. mobil listrik itu, ya memang kita sudah terpapar lah, terutama yang di Wah, kota-kota besar. terpapar apa? Virus. Masih terpapar mobil listrik. Oh, Kita udah terpapar mobil listrik. selain mobilnya juga sudah banyak, kita juga sudah, saya yakin orang-orang di kota-kota besar Indonesia juga atau mana Mobil sih dhisik ta. juga sudah punya knowledge tentang mobil listrik. Gitu. Ini kalau di kota besar. Tapi kalau di kota-kota yang maksudnya jauh dari keramaian ya gitu, harus pertimbangan lagi lah. Bener. Selain karena mungkin apa namanya ekosistemnya yang belum begitu bagus, masa misalnya tinggal di kabupaten ngecasnya harus nang ibu kota provinsi kayak gitu kan ya. Lah, ya meskipun ada apa namanya, ada listrik di rumah, tapi kan berapa itu kapasitasnya itu kan juga akan apa namanya berpengaruh Dealer sama kan juga itu sekarang kan. juga selama ini juga masih belum menjangkau sampai ke kota-kota Ya, yang jauh lah. benar. Jadi ya memang itu tadi, kita harus memang benar-benar harus jeli dan pinter-pinter lah kayak awak dewe gitu. Mau beli mobil, mikir-mikir, tanya-tanya temen yang ngerti, terus Akhirnya minta diskon. akhirnya minta diskon. Nah, ya apa tulungan apa? Aku kan itu ke mobil ini diskonan. Nah, enggak. Maksudku itu lebih apa namanya, kita cari tahu teman-teman yang expert, kayak neng Bang Koboy, kan itu expert itu. Itu dia ngerti itu. Masa spare part barang colongan juga ngerti sih ya. Enggak, apa namanya, kita kan ya awak dhewe bro batur ku isone takok. Tanya-tanya dulu. Terus ada isu apa lagi Cak Tung di dunia berotomotif kan sampai ini kan sudah malang melintang di dunia hitam. Rawi. Sama ini. Sekarang itu banyak Unar itu. belum. Ada apa namanya, banyak teman-teman atau pemilik mobil itu melakukan modifikasi Oh iya. sing aneh-aneh. Iya, Tapi iya. nggak safety. Lah iku loh bro, kan sayang kan. Maksudnya wah, Ya ini dia bangga dengan mobilnya. anu apa namanya cumi darat. Cupi apa? Cumi darat. Oh, cumi Nggak darat. ngerti sampean? Apa itu cumi darat? Ya Allah. Wis, ya. Nggak ngerti. Ya Allah. Oh, Iku lho Cak Tung, biasanya sih? mobil-mobil diesel iku lho. Oh. Sing di remap ecune terus keluar asap Bus, banyak. langsung digas bus. Wah, Itu mungkin sudah berkurang sekarang. oh, sudah berkurang. Karena mahal solarnya. Ayo ngono meneh. Nah iya. Ayo. Ayo gas seneng. Gasen apane gak jembret BBM. Terus bukan hanya itu. Jadi ada yang apa namanya, mobil diganti ya oleh nang kontes ngono gak apa-apa, Bro. Lek waktunya kontes juga gak apa-apa. Ganti peleknya itu saya lihat di jalan tol itu peleknya itu kecil banget. Jadi gak bisa dipakai kecepatan normal. Kecil maksudnya Pelek itu diameternya kecil. diameternya kon ngerti ban serep loh. Ngerti. Kan harus dibikin lebih kecil. Pakai itu Iya. semua, Bu. Jadi aku mikir ngene. Kon iki oleh mobil apa oleh pelek itu kon dia. Itu mobil apa Cak Tung? Ada, nggak usah kayak Enggak, maksudnya jenisnya MPV. MPV? apa? MPV. MPV. LCGC. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan LDGC. Oh. Tapi MPV yang lama-lama juga siapa namanya ada. Kecuali buat kontes itu nggak masalah. Buat kontes mah semuanya sah. Susah karena kan itu Itu kan dinilai kan dinilai penampilan. kan penampilan saat dia Mm-mm. ngejogrok di situ. Dan itu kan biasanya juga di towing kalau mobil kontes. Dan sekarang kontes-kontes sekarang kreatif. Mm-mm. Kontes
apa namanya modifikasi. Kicau, kicau. Iya. Kicau. Jadi ada beberapa kontes itu yang sekarang yang lagi tren itu kontes modifikasi eh, dengan dekal. Stiker. Iya stiker. Jadi kita nggak usah ngecat lagi Nggak usah dan ngecat. itu apa namanya kita tinggal desain apa konsepnya dibikinin ono gambarnya ternyata bro. Iso ditempelin gambar aku tas ero. Loh, Lah, maksud saya mentas ngerti? iya sangka lo hanya cuma berubah warna. Tapi juga ada juga yang bisa ada juga yang ada gambarnya juga. Loh, enak iki gak usah airbrush. Nah, itu Maksudnya sekarang gambar kita- ditempel gitu toh. Iya, tapi kan menyatu dari keseluruhan body itu. Bukan hanya apa namanya kayak cutting sticker itu bukan. Jadi menyatu dengan warna body mobilnya. Kayak wrap gitu toh. Wrap sih apa? Iki lah Cak tuh, apa sih namanya? Bungkus dibungkus itu loh. Kayak cat yang dibungkus lah tuh. Wrapping istilahnya. Perasamu koper ning bandara, Pak. Wrapping, Pak. Lah ya iku kan ono Cak tuh, sampean gak ngerti dah. Iya. Oh, gak ngerti aku. Asmuni. Aston Villa. Wajib. Oh, ada dah itu. Lo ada itu sampai harganya cuma 50 juta, 60 juta. Loh, iya memang bener-bener Iya, mahal. gitu. Mahal sampean. Bener-bener Ini mahal. modifikasi sekarang udah arah ke situ kalau sekarang. Keren-keren modifikasi sekarang, tapi ya itu tadi harus sesuai dengan peruntukannya lah. Kalau ingatlah safety. Kalau misalnya mobil listrik ya nggak usah dimodifikasikan kasih knalpot gitu kan. Hati-hati. Mobil listrik dikasih knalpot gak usah. Gak usah. Oke. Sama lah apa mondel orang Cak? Ada penampakan. Oh, kurang 5 menit ya ini. Jadi apa namanya kita ngobrol di sini juga ngobrol apa sih ini? Ono faedahnya enggak? Ngobrol bareng Cak tuh. Oh, ngobrol bareng jauh. Tapi paling tidak kita memberikan informasi isu-isu yang sekarang lagi ngetren. Ada positifnya, ada negatifnya. Yang positifnya diambil boleh, yang negatifnya ojo. Jadi kita hanya menginformasikan aja nih ngobrol-ngobrol neng kene iki. Sik dungaren kon moro-moro neng kene gawe sepatu, kelambi kemeja, kate nang ndi kon? Oh aku kemarin meeting Cak tuh. Meeting gayamu lho. Mitang meeting. Reporter kepiting. Aja guyu engko untuku coplok maneh. Ya wis, aku tak kate ngumbah mobilku. Lah apa domba? Juragan kate budal iki engko jam 5. Mobilku tak umbah pertadek Pak tuh. Diumbah. Iku diumbah mosok diumbah paper tadi terus Soge. Hah? Tak umbah bensin paling mahal tak ngumbah mobil. Soge. Luar biasa wong edan. Oke. Sesuk awakmu nang ndi? Aku anu Cak tuh. Aku ya esuk iki ono. Enggak ngene ae, sesuk awakmu tak undang main nang kene. Oh siap. Heeh. Sesuk iku ono koncoku rencana rene. Sopo iku? Wong Jepang. Dudu wong kene lho, wong ndek-ndekan ae lah. Tapi dia spesialis otomotif. Nah, jadi kon lek penasaran yo meneh ae rene meneh. Siap. Oke. Siap. Suwun Cak Tung ya. Siap. Sampai ketemu maneh. Sampai ketemu menang di. Nang kene. Nang ngopi bareng Cak Tung.